Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan memaparkan materi tentang gerak lokomotor perbedaan teknik lari pada siswa sekolah dasar. Di sini anggota kelompoknya terdiri dari Alexander Sitanggang dengan NIM 231 2396, Muhammad Ridwanul 2301662, Muhammad Naufal 2308577, dan Tiara Anastasia Gumilar dengan NIM 2304676. Di sini saya akan memaparkan abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh data yang kami kumpulkan terkait dengan gerak lokomotor perbedaan teknik dasar lari dengan aktivitas belajar siswa kelas 3 SD. Pada pembelajaran PJOK di SDN 1 Utama Mandiri tahun pelajaran 2023 sampai 2024, penelitian ini menggunakan metode penelitian demonstrasi serta melakukan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terapan gerakan lokomotor teknik dasar lari kepada siswa, apakah sudah menguasainya atau belum, dan dampaknya apakah dapat mempengaruhi gerak tubuh dan kinerja berolahraga. Pada dasarnya, teknik dasar lari seharusnya sudah kita terapkan pada saat sekolah dasar. Maka dari itu, kami akan meneliti perbedaan berlari. Tak hanya itu, melakukan gerak lokomotor sendiri memerlukan latihan yang benar untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan yang luas untuk mengenal gerak variasi yang lain. Seterusnya, saya juga akan memaparkan tentang pendahuluan. Gerak dasar pada anak adalah sebagai berikut. Satu hal penting dalam hidup anak-anak sebagai cadangan untuk kehidupan masa depan. Hanya sedikit anak yang tidak bergerak pada dasarnya, tidak berkembang secara optimal juga. Ada juga anak yang berkembang gerakannya sesuai usia, tapi nyatanya itu adalah sebuah kesalahan yang saat melakukan gerak dasar ini. Gerakan keterampilan merupakan jenis gerak yang memerlukan koordinasi penuh atau sebagian dan kontrol tubuh. Ketika berlari, koordinasi dan kontrol tubuh yang baik diperlukan untuk melakukan tugas berlari dengan baik. Di sini kelompok kami mengumpulkan data sebanyak 80% anak menghabiskan waktu dengan duduk di tempat gitu, serta tiduran dan berleha-leha. 13% melakukan aktivitas dengan intensitas ringan serta berjalan, dan hanya 7% anak beraktivitas sedang setara dengan berjalan cepat atau berlari kecil. Instrumen yang digunakan untuk mengukur aktivitas ini adalah akselerometer, yaitu WGT 3X dan BT. Alat ukur merekam, alat ini untuk merekam intensitas dan durasi aktivitas fisik. Gerakan dasar yang kami paparkan kepada anak didik, tujuannya adalah melakukan gerakan paling dasar sederhana, yaitu berjalan, berlari, dan untuk melompat sebelum memulai pembelajaran yang kami berikan. Pengajar akan lebih memfokuskan kepada teknik berlari. Pada usia ini mempunyai potensi yang sangat besar dan bagus untuk mengoptimalkan segalanya. Aspek perkembangannya yaitu perkembangan keterampilan motorik seperti pengembangan unsur kedewasaan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik dasar yang baik dapat dicapai melalui latihan dan pelahiran rutin. Oleh karena itu, kami akan memaparkan dengan organisir teori yang mengarahkan ke pengalaman. Permasalahan yang kami dapatkan saat ini, yang kami dapat dari siswa kelas 3 SDN 1 Utama Mandiri ini, yaitu mempelajari gerak dasar lari ini tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya kinerja siswa dalam memproses belajar mengajar,
Dan menurut kesimpulan peneliti, rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari gerak dasar lari dimungkinkan karena tidak adanya unsur permainan dalam penyajian materi pendidikan. Termasuk itu tuh belum diketahui apakah belajar bermain meningkatkan keterampilan dasar. Selanjutnya, materinya akan dipaparkan oleh Muhammad Naufal. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dan digunakan adalah penelitian demonstrasi. Metode penyajian pelajaran dengan mempergerakkan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses situasi baik sebenarnya maupun tiruan. Demonstrasi yang dilakukan kami atau guru. 1. Cara teknik berlari yaitu pandangan ke depan. 2. Sejajarkan tangan dengan pinggang. 3. Jaga keseimbangan tubuh. 4. Kedua tangan diayunkan secara bergantian. 5. Tubuh condongkan ke depan. Lalu kami mencontohkan kepada semua murid untuk mencobanya dengan cara berlari dengan jarak 15 meter. Setelah itu, setelah semuanya telah melakukan, kami melakukan pendinginan kepada semua siswa. Dah. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Fadli. Baik, lanjut ke hasil penelitian. Penelitian dilakukan di SD Utama Mandiri 1 Cimahi pada Oktober 2023. Tes dilakukan sekali dengan pemaparan program-program kekuatan dan kecepatan. Alpi mencapai kecepatan waktu 4,14 detik dalam jarak 15 meter dengan keterampilan dan teknik yang unggul. Abdal mencapai 5,60 detik, sementara Nadifa mencapai 7,20 detik karena tubuh yang berisi. Kesimpulan, siswa dengan teknik yang benar memiliki kecepatan yang memadai. Dilanjut, Fadli. Langsung lanjut ke pembahasan. Gerak lokomotor menyebabkan perpindahan tubuh. Teknik dasar lari penting untuk menghindari cedera. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan dalam gerak lokomotor dan teknik dasar lari anak. Sebagian anak masih tidak menggunakan teknik dasar lari dan ada yang tidak mencapai kon. Sebagian besar siswa memahami gerak lokomotor dan teknik dasar lari serta dampaknya. Pembelajaran yang disertai permainan membuat siswa merasa gembira dan antusias. Lomba berlari diumumkan sebelum praktek sebagai motivasi dengan hadiah bagi siswa yang mencapai target. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Alexander. Saya lanjut dengan kesimpulan. Hasil dari pelaksanaan pembelajaran gerak lokomotor dan gerak dasar lari pada siswa SD Utama Mandiri 1 terbukti menunjukkan keefisienan ketika sudah menerapkan teknik lokomotor dan dasar berlari, bahwa teknik ini mudah dipahami dan dilakukan sekalipun oleh siswa kelas 3. Karena teknik ini tidak sulit untuk dilakukan karena gerakannya efektif dan pemaparan dari guru terhadap siswa mudah dimengerti, maka siswa pun mudah melakukannya. Dalam lari dengan jarak 15 meter, siswa telah melakukan dengan gerakan yang tepat dan dapat memahami teknik dasar lari yang telah dipaparkan oleh guru. Siswa yang melakukan gerak lari akan merasakan efektif dan mudah dalam melakukan gerakannya dan terhindar dari cedera.
Ternyata benar saja teknik lokomotor ini sangat efektif dan mudah untuk dipraktekkan oleh siswa sekolah dasar sekalipun. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.